Baik, kali ini kita akan membahas tentang indeks dan hashing. Sebelum kita membahas indeks dan hashing, maka saya akan sedikit kembali kepada topik tentang macam-macam penyimpanan data. Jadi, seperti sudah saudara ketahui, bahwa penyimpanan data itu ada dua jenis, ya, pengelompokan besar, ya. Ada dua jenis yang kita kenal dengan istilah SASD dan DASD. Ya. SASD singkatan dari Sequential Access Storage Device. Ya. Jadi perangkat penyimpanan yang diakses secara berurutan. Media penyimpanan data yang diakses secara berurutan. Contohnya adalah real tape, macam-macam real tape, ya, atau sering disingkat tape, pita. Itu adalah contoh SASD, penyimpanan data yang diakses secara urut. Maka biasanya data yang tersimpan pun sudah dalam kondisi terurut. Karena membacanya juga secara urut. Ya, maka sebaiknya, dan memang bukan sebaiknya, maka datanya pun disimpan dalam bentuk yang sudah terurutkan. Gitu. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah penyimpanan data yang dikenal dengan istilah DASD, Direct Access Storage Device. Perangkat penyimpanan data yang diakses secara langsung. Direct, secara langsung. Nah, jadi kita bisa langsung membaca datanya di posisi manapun, tidak harus membaca secara urut. Contohnya di sini adalah hard disk, ya, CD, kemudian termasuk penyimpanan yang baru seperti SSD, ya, flash disk. Nah, ini semuanya masuk dalam kelompok DASD ini. Jadi cara membacanya langsung ke dalam datanya. Ya, berbeda dengan yang SASD tadi, harus terurut. Kita ingin membaca data yang nomor 15, tetap saja harus diurutkan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai dengan ketemu nomor 15. Itu kalau SASD. Nah, kalau DASD langsung, ya, tidak usah baca yang nomor depan-depannya, langsung membaca pada tempatnya. Itu DASD. Ya, paham ya? Oke, atau ada yang mau komentar dulu dari sini? Silakan, kalau mau berkomentar sih nggak apa-apa. Lanjut ya. Baik. Nah, kalau kita mempunyai data yang memang harus terurut, maka dan aksesnya juga lebih sering dalam kondisi terurut, maka penyimpanan dalam bentuk tape dan turunannya itu bagus, atau dalam bentuk kelompok SASD tadi, bagus. Tapi kalau data kita itu biasanya kita akses secara acak, ya sebaiknya kita menggunakan penyimpanan data yang tipikalnya atau masuk kelompok DASD. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di dalam data yang sudah terurut, ya pencarian itu mudah, tinggal mengurutkan saja. Tapi kalau di dalam data yang tidak terurut, di dalam direct access tadi, mencari datanya susah, lebih susah. Ya, algoritmanya nggak tentu. Kalau yang terurut, algoritmanya jelas, ya urutkan saja. Nah,
Kalau yang direct access, ya tergantung posisi pembacanya ada di mana. Bisa saja data yang diinginkan kita itu sedang dekat dengan pembaca, sehingga segera terbaca, tapi bisa juga jauh, sehingga lebih lama terbaca. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari data dengan cepat, maka data itu memang harus dalam kondisi terurut. Maka pakai real time itu pasti bagus. Bagaimanakah sekarang kalau kita mempunyai penyimpanan data yang tidak sequential, tapi direct tadi? Bagaimana supaya kita bisa mencari datanya itu dengan cepat dalam kondisi terurut misalkan? Ya, lalu kita tambahkan di dalam manajemen basis data ada istilah yang namanya indeks atau hashing. Nah, indeks itu apa? Indeks itu sebenarnya tabel. Tabel yang berisi data secara urut. Tabel yang berisi data yang ditampilkan secara urut. Ya, jadi isinya itu, tapi tidak tabel penuh. Yang isinya hanya berdasarkan apa ya? Ya atribut yang diinginkan. Ya, misalkan kalau ada data mahasiswa gitu, ada data NIM-nya, ada data program studi, ada data fakultas, ada data laki perempuan, jenis kelamin, ada data tanggal lahir. Nah, kita mau pengen mengurutkan berdasarkan apa ini dari sekian atribut. Kalau berdasarkan NIM, ya indeks itu adalah tabel yang isinya NIM mahasiswa secara urut. Boleh Pak membuat tabel indeks dari tanggal lahir? Oh boleh saja, ya, boleh. Jadi nanti akan tercipta sebuah indeks yang isinya hanyalah tanggal lahir secara urut. Pertanyaannya, adakah mahasiswa yang mempunyai tanggal lahir yang sama? Jawabnya, mungkin ada. Wah, kalau mungkin ada, maka akan ada data yang ganda. Nah, ini tidak baik dibuat indeks. Nah, sebaiknya kita membuat indeks itu berdasarkan atribut yang bersifat unik. Ya. Maka kalau kita ingin memaksakan untuk membuat urut berdasarkan tanggal lahir, bisa, tetapi itu menjadi alternatif. Ya. Nah, pengurutan yang pertama adalah yang bersifat logik, yang bersifat unik tadi. Misalkan adalah NIM. Ya, NIM itu pasti unik. NIM pasti unik. Nah, baru nanti kita bisa buat lagi tabel yang berdasarkan tanggal lahir. Nah, itu namanya indeks yang merupakan gabungan dua fil. Ya. Jadi diurutkan berdasarkan yang unik, baru kemudian nanti kita cari berdasarkan tanggal lahirnya. Itu boleh. Itu namanya indeks. Ada beberapa teknik untuk pengindekan, tapi kuncinya di situ. Nah, nanti fungsi atau peran dari tabel indeks ini adalah menjadi tabel yang pertama dibaca saat aplikasi ingin membaca atau mencari satu data. Ya, jadi datanya akan diambil atau dibaca, dicari dari tabel ini. Baru nanti akan mendapatkan record atau atribut-atribut yang lainnya. Itu tentang indeks. Nah, bagaimana dengan hashing? Hampir sama. Indeks dengan hashing itu sama. Hanya kalau indeks itu hanya berdasarkan urutan satu kunci saja, ya, atau bisa beberapa kunci gabungan, maka kalau hashing ini
adalah di samping kunci, dia juga menyimpan alamat fisik. Di sektor, di blok mana data itu tersimpan. Ya. Sehingga aplikasi atau pembaca data, begitu mendapatkan data yang diinginkan, otomatis dia akan mendapatkan alamat di mana data tersebut berada. Nah, karena ini ada di dalam satu penyimpanan yang kelompok DASD, maka biasanya di alamat itu ada istilah ada di sektor berapa, ada di blok berapa, ada di site berapa, dan biasanya juga ada kode-kode biner untuk menunjukkan alamat secara lebih spesifik. Itu adalah hashing. Nah, kemudian mengapa kita bicara tentang indeks dan hashing? Karena pada waktu kita akan mencari data, ya, dan kemudian data itu akan kita eksekusi, entah itu hanya kita lihat, entah itu akan kita hapus, entah itu akan kita update, maka semuanya ini perlu waktu. Dan waktu akan semakin panjang apabila record atau datanya ukurannya semakin besar. Nah, ukurannya apa sih? Halaman, halaman data. Berapa jumlah halaman? Kemudian berapa jumlah recordnya per halaman itu? Lalu juga berapa jumlah atribut? Nah, tentunya semakin banyak atributnya, semakin perlu waktu yang lama. Semakin banyak recordnya dalam satu halaman, tentu semakin banyak juga waktu yang diperlukan untuk mencari. Semakin banyak halaman recordnya, wah semakin panjang lagi. Ditambah lagi nanti dengan waktu untuk mencari, gitu. Waktu untuk mencari. Lalu ditambah lagi nanti dengan waktu untuk mengeksekusi, menghapus, mengedit. Nah, itu adalah yang kalau di dalam sistem basis data disebut dengan istilah biaya. Ya, nggak pakai duit sih, biaya. Tapi hubungannya adalah dengan waktu. Nah, itu saudara-saudara tentang indeks dan hashing. Nah, cara pencarian memang lalu memunculkan istilah-istilah baru. Ya. Misalkan tentang indeks. Indeks yang dicari menggunakan teknik pencarian pohon, maka disebut dengan indeks tree, gitu ya. Lalu ada juga indeks yang berupa klaster. Ya. Indeks klaster itu apa? Jadi di samping indeks tabel utama tadi yang berisi satu kunci unik dalam urutan, dalam bentuk urut, maka turunannya ini ya ada tabel turunan yang sudah mengelompok-ngelompokkan data tersebut. Ya. Nah, kalau di tree itu kan kanan kiri ya. Jadi misalkan kanan itu oke, ini ada satu contoh barangkali. Contoh pencarian nih, misalkan ini. Ya. Jadi kita akan mencari angka 17. Nah, kalau di dalam struktur pohon, nah itu kan tinggal masuk ke root. Ya, sebelah kanan itu angkanya lebih kecil atau lebih besar dari yang kita cari. Nah, misalkan lebih besar, ya berarti kita akan bergerak. Kalau yang kanan itu lebih besar, maka kita akan bergerak yang ke kiri. Nanti sampai not tertentu ditanya lagi kanan kiri. Ya, kanan lebih besar, kiri lebih kecil. Ya. Oh ternyata ini yang kita temukan lebih kecil, kita lari ke kiri. Ya, terus sampai kemudian ketemu. Jadi cara pencariannya menggunakan teknik pohon. Ada pula satu model indeks yang sudah dikelompok-kelompokkan, yang kemudian dengan istilah terklaster. Contoh sebentar. Nah ini, ya. Jadi terklaster. Kalau terklaster ini data-datanya sebenarnya sudah juga dikelompok-kelompokkan, ya, secara
tabel ya. Nah, kalau kondisi aslinya tidak terurut, tetapi dia mempunyai satu tabel utama yang berisi pengurutan, kunci pengurutan, kemudian tabel turunannya yang berisi pengelompokan data-data tersebut. Nah, sehingga nanti di samping sudah ketemu datanya ada di urutan berapa, maka dia bisa mencari dengan lebih cepat di dalam klaster yang terbentuk itu. Klaster itu kan kelompok-kelompoknya, yang sudah urut juga. Nah, sisi lain memang ada model indeks yang tidak menggunakan klaster. Jadi pencariannya ya tetap saja acak, tetapi sudah mempunyai urut tertentu, urutannya ketemu. Nah, kalau pengen ya berhubungan dengan alamat data secara fisik, maka ya gunakan model hashing ini. Itu saudara-saudara. Jadi indeks atau hashing adalah satu tabel yang digunakan untuk membantu mempercepat pencarian record berdasarkan kunci yang kita tetapkan sebelumnya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Mas Muhammad Haji, Muhammad Noval, Ramdan, Rahmat, Ramadan, atau Mas Taufik ini mahasiswa main papat nih. Les ini ya, berarti membayarnya mahal ini. Ada mungkin pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, apakah indeks itu sama dengan pencarian di Google misalkan? Itu kan juga ada kuncinya, Pak. Oh ya, jawabannya beda. Beda. Kalau kita melakukan pencarian berdasarkan kata kunci tertentu, maka kata kunci ini sebenarnya tidak ada tabel yang dibentuk. Nah, itu bedanya di situ. Kalau indeks, ini sudah membentuk tabel. Sedangkan kalau pencarian menggunakan kunci, maka kunci ini belum tersedia tabelnya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, Pak, kan mencari itu bisa berkali-kali, bisa banyak kemungkinan dari atribut, sekian banyak atribut. Oh iya, apakah bisa dibuatkan indeks lebih dari satu? Bisa. Saya membuat indeks berdasarkan NIM. Saya membuat indeks berdasarkan nama. Ada nama yang sama, berarti dia akan jejeran. Berdasarkan tanggal lahir, ada tanggal lahir yang sama, dia akan ada dalam posisi jejeran. Bisa saja, sehingga di dalam satu sistem penyimpanan data kita, di samping data kita, maka ada berbagai macam indeks, tabel indeks. Itu boleh-boleh saja. Itu teman-teman. Nah, tadi saya bicara tentang biaya. Ya, biaya itu sebenarnya bukan berkaitan dengan uang ya, tetapi penggunaan sumber daya. Ya. Jadi di sini dikatakan mencari data itu ada biayanya berdasarkan jumlah data per halaman, jumlah record per halaman. Ya. Jadi kalau halamannya itu lebih banyak, tentunya kita harus membuka halamannya kan banyak. Tetapi kalau halamannya sedikit, tentunya kita juga akan lebih cepat mencari datanya. Ya. Nah, kemudian juga nanti akan ditambahkan lagi dengan waktu untuk mengakses data tersebut, entah membaca, entah menulis, entah menghapus. Ya. Nah, ini lalu ada berbagai macam biaya yang muncul. Nah, kemudian kalau pengen tahu ya ini contohnya sajalah perbandingan. Kalau biaya kalau kita melakukan scan, melakukan pencarian saja, melakukan pencarian berdasarkan rank, lalu ingin menginsert, ingin mendelete, itu biayanya seperti ini. Ya. Kalau dalam kelompok yang acak seperti ini, kalau dalam terurut seperti ini, kalau dalam terklaster seperti ini, ya. Kalau dalam kondisi yang tidak terklaster seperti ini, ya, kalau ini tidak klaster tapi menggunakan indeks pohon, kalau ini tidak terklaster tapi menggunakan hash, biayanya seperti ini. Ya, nah, itu teman-teman yang maksud kita membahas tentang indeks itu. Jadi indeks menjadi penting saat ini karena
sebagian besar penyimpanan data kita ada di dalam bentuk atau kelompok DASD, ya, Direct Access Storage Device. Nah, ini memunculkan satu permasalahan, yaitu kecepatan dalam hal pencarian data. Nah, maka kemudian kita bisa percepat pencarian ini dengan cara membuat tabel hash, ya, yang berisi urutan data dengan kunci tertentu untuk kunci tertentu dan alamat, atau kita menggunakan tabel indeks yang hanya berisi data yang terurut berdasarkan kunci dari atribut yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa di dalam sebuah sistem file membuat lebih dari satu indeks atau lebih dari satu hashing. Juga kita dimungkinkan untuk membuat kombinasi, ya, tidak hanya satu kunci, tetapi lebih dari satu kunci. Nah, saudara-saudara, saudara baru akan memahami ini kalau saudara praktek. Maka di dalam tugas itu ada praktek tugas yang harus saudara praktekkan. Ya, saya perlihatkan tugasnya. Oke. Ya. Nah, ini tugasnya ya. Jadi tugasnya saudara harus praktek menggunakan DBMS ya. Maka kalau ada yang belum atau mungkin lupa ya enggak apa-apa, jangan takut. Zaman sekarang belajar mah yang penting niatnya aja ya. Urutannya bisa nanti diacak-aduk sedikit enggak apa-apa. Silakan saudara install di aplikasi di komputer saudara, aplikasi yang bisa saudara download secara gratis ya, SQL server ya, MySQL ya. Itu bisa saudara download secara gratis sebuah MDPS. Lalu dari situ buatlah tabel seperti yang ada dalam contoh ini. Ya. Ada tabel yang berisi ini nama, alamat, umur, berat gitu ya. Nah, kemudian isilah data tersebut dengan sederhana, NIM-nya A10, A11, dan segala macam. Nah, dari situ kemudian nanti saudara bisa, ya kalau cara membuatnya gimana, ya kamu belajar MySQL ya, create table, create database, kemudian create table gitu. Nah, kemudian ini diminta saudara untuk mempraktekkan indeks. Nah, untuk mempraktekkan indeks sekali lagi, karena indeks itu adalah tabel, maka saudara harus create. Nah, ini biasanya ini perintahnya. Create index dari tabel mahasiswa, indeks pada NIM. Ini contohnya begitu. Bagaimana strukturnya? Pakai B3 atau apa? Nah, ini nanti mungkin untuk berbagai software dari versi yang berbeda, barangkali ada sedikit perbedaan. Nah, saudara ikutin saja salahnya di mana itu nanti. Ya. Jadi untuk kasus ini saya berharap saudara untuk praktek. Ya. Praktek menggunakan software sebenarnya tidak ada aturan sih, tapi yang saya katakan paling mudah, paling murah ya MySQL itu. Ya, kalau pakai Windows ya bisa saja, ya bisa saja. Tetapi terkadang indeksnya ini malah sudah ada library-nya ya, terlalu mudah, maka gunakan MySQL saja ya. Sehingga nanti saudara akan tahu persis bagaimanakah terbentuknya indeks itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tidak usah terlalu banyak cangcingcung ya. Silakan saudara segera praktek, masih ada banyak waktu tersisa ya. Silakan saudara praktek, kalau belum download ya segera download.
Nah, kalau saudara agak kesulitan, ya belajar lagi dulu, karena saya memberikan waktu 1 minggu untuk kumpulnya ini ya. Tetapi tentu bukan esensinya di pengumpulan, tetapi esensi dari kuliah ini adalah di pengalaman. Maka silakan saudara untuk mempraktekkan ya, supaya saudara mendapatkan pengalaman dari membuat indeks ini. Ya, setelah buat indeks, lalu buat pencarian, mestinya akan lebih cepat. Itu saya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Tidak ada? Oke. Selamat pagi, sampai bertemu lagi minggu depan. Selalu jaga